Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Salsabila Dinanti, NPM 2275439. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pendapatan dan Produksi Usaha Tani Padi Sawah di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakang, Desa Negara Ratu di Kecamatan Natar merupakan salah satu wilayah agraris yang menjadikan padi sawah sebagai komoditas utama. Desa ini memiliki potensi pertanian yang cukup baik karena didukung oleh kondisi tanah yang subur dan sistem irigasi yang sederhana. Meskipun demikian, petani di Negara Ratu masih menghadapi berbagai kendala seperti fluktuasi harga gabah, keterbatasan modal usaha, dan kurang optimalnya teknologi budidaya yang digunakan. Pendapatan usaha tani sering kali tidak sebanding dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan, sehingga tingkat kesejahteraan petani masih berada pada level yang memerlukan perhatian. Kemudian, berdasarkan tabel 1, dapat dilihat luas panen dan produksi padi di Lampung Selatan sebesar 345034 dan luas panen sebesar 74091,97 hektar. Kecamatan Natar memiliki produksi padi sebesar 39,06356 ton dan luas panen sebesar 8,41706 hektar. Kemudian, adapun rumusan masalah yang pertama, fluktuasi harga gabah, yang kedua, keterbatasan modal usaha, yang ketiga, kurang optimalnya teknologi budidaya yang digunakan. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis struktur biaya dalam usaha tani padi sawah di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, menganalisis pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang pertama, biaya usaha tani padi sawah, kemudian struktur biaya, kemudian input produksi, kemudian faktor-faktor produksi. Yang pertama, luas lahan per hektar, benih per kilogram, pestisida per liter, tenaga kerja, HOK. Adapun dianalisis dengan analisis produksi COP12. Kemudian, produksi usaha tani padi sawah di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian yang terakhir, pendapatan petani. Tinjauan pustaka, padi sawah, tanaman tropis atau subtropis, kebutuhan lahan dan pengairan. Produksi usaha tani yaitu input dan output. Input yaitu luas lahan, benih, pupuk, tenaga kerja. Output yaitu hasil panen. Struktur biaya sama dengan total biaya tetap ditambah biaya variabel. Pendapatan petani, pendapatan bersih sama dengan pendapatan kotor dikurang total biaya. Peneliti terdahulu, terdapat 10 peneliti terdahulu. Dan metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Alasan pemilihan lokasi, Desa Negara Ratu memiliki kontribusi signifikan dalam produksi padi sawah di Desa Negara Ratu, Kabupaten Lampung Selatan. Waktu November sampai Desember 2025. Jenis penelitian bersifat deskriptif dan kuantitatif. Data yang dikumpulkan, data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, pencatatan. Metode pengambilan sampel, teknik purposive sampling. Analisis data. 1. Analisis struktur biaya. TC sama dengan TFC ditambah TVC. TFC sama dengan total biaya, TFC sama dengan biaya tetap, TVC biaya variabel. Analisis pendapatan. 1. Pendapatan kotor sama dengan TR. TR sama dengan Y dikali PY. Y yaitu produksi total per kg, PY yaitu harga jual padi, RP atau kilogram. Yang kedua, pendapatan bersih, net income.
NI sama dengan TR kurang TC. TR yaitu total revenue atau pendapatan kotor, TC yaitu total cost atau biaya. Yang ketiga, analisis faktor produksi. Fungsi Cobb-Douglas model ln sama dengan A ditambah B1 ln X1 ditambah B2 ln X2 B3 ln X3 B4 ln X4 ditambah E. Uji asumsi klasik, uji normalitas memastikan data terdistribusi normal, uji multikolonialitas memastikan tidak ada hubungan antara variabel independen, uji heteroskedastisitas memastikan varian residual konstan, uji autokorelasi memastikan residual antar observasi tidak berkorelasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.